Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian selama COVID-19 ini? Bagaimana kabar keluarga kalian? Apakah masih damai atau mulai banyak pertengkaran terjadi? Keluarga memang selalu menjadi prioritas dan hal utama dalam hidup seseorang. Apalagi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi norma, moralitas, dan adat timur, yang menjadikan keluarga sangatlah penting dan berada di atas segala-galanya. Dan karena keluarga ini sangat penting, maka seseorang selalu mencari kebahagiaan bagi keluarganya. Kebahagiaan di keluarga memang akan selalu dicari. Sebab, dengan keluarga yang bahagia, seseorang atau pasangan akan ikut juga berbahagia. Kebahagiaan keluarga memang selalu berkorelasi dengan kebahagiaan diri. Namun, untuk memperoleh kebahagiaan ini dibutuhkan sebuah perjuangan dan kerja keras. Kebahagiaan ini memang tidak mudah untuk dicapai. Maka dari itu, jika Anda adalah salah seorang yang sangat menginginkan memiliki keluarga yang bahagia, mau tidak mau harus mengetahui dan memahami beberapa rahasia untuk membuat kehidupan keluarga Anda menjadi bahagia. Lalu, apa saja resep dan rahasia mencapai kebahagiaan dalam sebuah keluarga? Yang pertama, untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kita harus nyaman satu sama lain. Kenyamanan memang hal dasar yang dibutuhkan setiap manusia. Maka, semakin nyaman manusia dalam menjalankan hidupnya, maka semakin besar juga tingkat kebahagiaan yang didapat. Begitu juga dalam keluarga. Semakin nyaman anggota keluarga dalam rumah, maka semakin tinggi juga tingkat kebahagiaan yang akan dicapai. Ini adalah indikator atau tanda kebahagiaan yang paling bisa dan paling mungkin dikenali. Bila Anda mengenali atau mengetahui salah satu dari anggota keluarga yang tidak nyaman di rumah, Anda harus waspada karena bisa jadi kebahagiaan dalam keluarga Anda sedang dalam masalah. Sekarang lihatlah bagaimana anak-anak Anda dan bagaimana pasangan Anda. Apakah mereka benar-benar nyaman berada di rumah? Yang kedua adalah saling bertukar cerita. Bila anggota keluarga, pasangan, atau anak-anak suka untuk saling bertukar cerita, itu tandanya kebahagiaan keluarga sudah mulai tercipta. Namun, bila anggota keluarga tidak suka bercerita kepada Anda, maka Anda harus waspada. Karena bisa jadi kebahagiaan keluarga sedang terancam, terutama anak-anak yang seringkali menutupi masalah kepada orang tuanya. Jika Anda mendapati anak-anak yang suka menutupi masalah-masalah dirinya, Anda harus mencoba mendekati mereka dan mengajak mereka berbicara dari hati ke hati. Dekati mereka dengan sepenuh hati. Jangan membuat mereka takut karena kemarahan Anda. Biasanya fakta di lapangan membuktikan bahwa anak-anak yang dimarahi dengan keras, maka ia akan lebih terancam dan tertutup kepada Anda. Jadi dekati mereka baik-baik, jangan dengan amarah. Poin selanjutnya adalah prioritaskan pernikahan Anda. Kehadiran anak seringkali membuat sebuah kebahagiaan pernikahan menjadi menurun. Sebenarnya hal ini tidak tepat. Jika hadirnya anak membuat kebahagiaan antar pasangan jadi berkurang. Memberi waktu kepada anak memang baik, namun jangan lupa untuk selalu menyediakan waktu khusus untuk dihabiskan berdua dengan pasangan. Bila ingin mencapai kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Poin yang keempat adalah, sempatkanlah untuk makan bersama-sama. Jangan sepelekan makan bersama. Karena dengan makan bersama-sama seluruh anggota keluarga, kebahagiaan keluarga akan semakin terjalin. Makan bersama, baik di pagi hari, atau makan siang, ataupun makan malam, akan membuat komunikasi tercipta dan menjadi saling terbuka antara anggota keluarga.
Anda dan keluarga yang lain bisa saling bertukar cerita saat sedang makan bersama. Dengan makan bersama ini, antar anggota bisa saling bercerita, maka kebahagiaan dalam keluarga akan semakin terwujud nyata. Menghabiskan waktu bersama keluarga. Bila Anda memiliki anak, buatlah agenda dalam sebulan untuk mengajak anak-anak bermain bersama. Anda bisa mengajak anak-anak bermain di dalam rumah atau di luar rumah. Bila memang memiliki waktu yang cukup, buatlah kegiatan bermain ini setiap hari. Mengapa kegiatan bermain bersama ini begitu penting? Karena dengan bermain bersama dengan anggota keluarga, kita akan mampu meningkatkan hubungan dan ikatan batin antar anggota keluarga. Dengan menyempatkan waktu bermain bersama, kita juga akan membuka kesempatan untuk mendapatkan perhatian dan komunikasi yang baik dari anak-anak kita. Bukan hanya bermain saja, kita juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dengan kegiatan lainnya, seperti melakukan hobi bersama, liburan, olahraga, dan masih banyak kegiatan baik lainnya. Agar semua kegiatan yang dilakukan bersama bisa berjalan dengan lancar, tidak ada salahnya kita mengatur jadwal kegiatan tersebut dengan baik. Menomorduakan teman. Setelah menikah dan berkeluarga, manakah yang perlu diprioritaskan? Teman atau keluarga? Bila ingin mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga, maka mau tidak mau, kita harus memprioritaskan dan menempatkan keluarga pada posisi pertama. Setelah menikah, apalagi jika memiliki anak, kita harus bisa menyiapkan waktu lebih besar kepada keluarga daripada ke teman kita. Namun, bila masih saja terlalu berfokus kepada teman-teman, maka kita akan kesulitan mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga. Poin selanjutnya adalah mengatur jadwal si kecil. Untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak dengan anak kita, mereka tentunya harus punya waktu yang luang. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita harus membuat jadwal anak-anak agar tidak terlalu padat. Usahakan kegiatan ekstrakurikulernya tidak terlalu padat dalam 1 minggu, agar kita bisa berkumpul dan bermain bersama dengan mereka. Kegiatan setelah sekolah dan ekstrakurikuler anak yang terlampau padat akan membuat kita tidak memiliki waktu untuk bersama dengan mereka. Selain itu, dengan jadwal yang terlalu padat, juga akan membuat anak-anak akan lebih menyukai lingkungan di luar yang belum tentu lebih baik daripada lingkungan keluarga sendiri. Sabar dalam menghadapi anak-anak. Nada yang tinggi saat kita memperingatkan anak memang sangat berbahaya. Kemarahan yang seperti ini akan menunjukkan bahwa kita hilang kendali dan menciptakan suasana yang tidak damai di rumah bagi anak-anak. Kita harus ingat bahwa anak-anak masih dalam masa perkembangan. Agar peringatan bisa diterima dan membuat anak tetap nyaman, kita harus bisa berkomunikasi dan menyampaikannya dengan nada rendah dan dengan sepenuh hati. Sampaikan peringatan itu dengan momen yang pas dan penuh kasih sayang. Jangan sampai Anda lepas kendali dan berteriak kepada mereka. Poin selanjutnya adalah bila Anda dan pasangan sedang bertengkar, jangan pernah bertengkar di depan umum atau di hadapan anak-anak. Dalam rumah tangga, kita memang terkadang di suatu waktu akan terlibat adu mulut dengan pasangan kita. Nah, agar tidak membuat keadaan semakin keruh dan tetap menjaga kelanggengan keluarga, Anda tidak boleh menunjukkan adu mulut atau pertengkaran itu di depan atau di hadapan anak-anak. Usahakan untuk menjauh dari anak-anak, misalnya di dalam kamar. Jika kemudian anak-anak ternyata tidak sengaja melihatnya, segeralah minta maaf dan katakan bahwa keadaan sudah membaik seperti biasanya. Dan poin yang terakhir adalah kurangi bermain gadget. Tidak bisa dipungkiri setiap kehidupan seseorang tidak bisa berjauhan dengan gadget. Baik untuk urusan pekerjaan, bermain game, atau hanya sekedar melihat-lihat sosial media. Bahkan sekarang ini sudah banyak anak yang mulai mengenal gadget hingga ketergantungan. Bermain gadget boleh saja, tetapi bila dalam sebuah keluarga terlalu fokus dengan gadgetnya masing-masing,
Hal ini hanya membuat komunikasi antar anggota keluarga semakin menurun. Padahal salah satu kunci kebahagiaan dalam keluarga adalah dengan menjalin komunikasi dan menghabiskan waktu bersama. Untuk itu, tidak ada salahnya setiap anggota keluarga rela mengurangi waktu bermain gadget. Jika perlu, nonaktifkan gadget ketika sudah di rumah, supaya kita bisa menghabiskan waktu kita dengan keluarga. Menjalani bahtera rumah tangga memang tidak mudah dan tentunya tidak akan pernah berjalan mulus. Pastinya setiap keluarga akan menemukan batu-batu kerikil atau permasalahan yang muncul. Hal ini tentulah sangat wajar. Anggap saja setiap permasalahan atau perbedaan pendapat yang ada sebagai bumbu keluarga agar hubungan semakin erat dan menjadi keluarga yang harmonis. Bagaimana dengan keluarga Anda? Apakah Anda mempunyai tips lain agar keluarga Anda bahagia? Sharingkan pengalaman Anda di kolom komentar supaya kami semua juga dapat melakukannya. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Tukang Cerita.